Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah Mutamaroh, NIM U 2019-1043 dari IAT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kajian barat. Fenomena kajian barat ini berawal dari perjumpaan Islam dan barat ketika Islam meluas hingga Spanyol. Perjumpaan ini berwujud dalam bentuk pertukaran dan saling memengaruhi budaya dan pengetahuan. Seiring dengan kebangkitan Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya mendalami Islam, yakni dengan memahami Al-Quran. Karena itu, model kajian Al-Quran pertama kali dilakukan oleh Barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya, yang kemudian berkembang pada kajian-kajian lain terkait Al-Quran. Kajian Al-Quran ini di Barat berdampak pada dinamika pada kajian Al-Quran di belahan dunia, tidak terkecuali di kalangan umat muslim. Fenomena saling mempengaruhi budaya paradigma dalam kajian Al-Quran kontemporer tidak bisa dipisahkan dari pesatnya pendekatan kritik sejarah yang dikembangkan oleh Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua tokoh orang Barat yang mengkaji tentang Al-Quran. Yang pertama ada Jean Demen. Jean Demen adalah sarjana non-muslim atau biasa disebut orientalis. Posisinya sebagai orientalis menjadi layak untuk dibicarakan dengan pertimbangan perkembangan dan perubahan paradigma kajian. Kajiannya fokus dalam isu-isu interreligious understanding antara Islam dan Kristen, yang dimana sejumlah tulisan kajiannya mengenai interreligious Al-Quran. Pandangan Jean Demen terhadap Quranic self-consequences bagi Jean Demen dalam mengkonstruksi utama dari Quranic selfie, yaitu untuk mempertegas otoritas dan keunggulan dari kitab lainnya. Al-Quran menempatkan dirinya dengan cara yang khas di antara kitab-kitab lainnya. Jean Demen mengklaim bahwa kitab lainnya itu telah mengalami penyimpangan dari manusia. Quranic interreligious understand ini Jean Demen membagi menjadi dua kategori, yaitu penggambaran Al-Quran mengenai figur-figur individual tertentu dalam penggambaran Al-Quran terhadap umat agama lain dalam bentuk komunitas. Disinilah yang dimaksud Jean Demen melalui kategorinya, yaitu Al-Quran memiliki ayat yang menyebutkan beberapa figur dalam Bible seperti Adam, Musa, Yusuf, Isa, Maryam, dan lainnya. Dan juga Al-Quran dalam beberapa tempat menyebut komunitas beragama lainnya seperti Al-Lazina, Hadu, Al-Nasoro, dan lainnya. Tokoh Barat yang kedua, Angelica Neuwirth. Angelica adalah seorang orientalis Yahudi yang memiliki spesialisasi dan ketertarikan kepada bidang sastra Arab klasik dan modern. Kemudian dia fokus kepada studi Al-Quran. Karenanya tak heran jika pendekatannya kepada Al-Quran sangat kental aroma sastranya. Ketertarikan Angelica untuk mengkaji Al-Quran secara serius bermula sejak ia menulis disertasi dengan judul Studien zur Komposition der Mechanischen Suren die Literatur vom des Koran, yang diterbitkan menjadi buku pada tahun 1981. Dalam disertasinya, Neuwirth mengkaji sejarah teks Al-Quran dengan menganalisis struktur surat-surat Makkiyah menggunakan pendekatan sastra yang sangat ketat. Ada tiga hal yang menjadi fokus utama Angelica Neuwirth dalam mengkaji Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran prakanonisasi dan postkanonisasi. Yang kedua, Al-Quran bagian dari tradisi late antiquity atau zaman klasik akhir. Dan yang ketiga, pendekatan intertekstual atau pendekatan intertekstual. Angelica Neuwirth mengkritisi pengkajian kesarjanaan Barat dalam memandang Al-Quran. Angelica menentang kelompok orientalis revisionis Wansbrock, Ripin, dan yang lainnya, yang selalu memfokuskan kajian mereka pada sumber eksternal Al-Quran dibandingkan untuk mengkaji artefak sastra yang ada dalam teks Al-Quran itu sendiri. Angelica nampak kurang setuju dengan pendekatan skeptisisme ekstrim yang dilakukan oleh kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran. Selanjutnya, perbedaan antar dua tokoh Barat. Yang pertama, Jean Demen.
Kajiannya lebih fokus dalam isu-isu interreligious understanding antara Islam dan Kristen, yang dimana sejumlah tulisan kajiannya mengenai interreligious Al-Quran. Bagi Gendeman, pandangan ontologis mengenai Al-Quran yaitu kecerdasan interreligious beredar pada dua konsep. Yang pertama, Quranic self-consciousness, yaitu mempertegas otoritas dan keunggulan dari kitab lainnya. Yang kedua, Quranic intelligious understanding. Quranic ini Gendeman membagi menjadi dua kategori, yaitu penggambaran Al-Quran mengenai figur-figur individual tertentu dalam Bible dan penggambaran Al-Quran terhadap umat agama lain dalam bentuk komunitas. Perbedaan yang kedua, Angelica Neuwirth mengkritisi pengkajian kesarjanaan Barat dalam memandang Al-Quran. Angelica Neuwirth menentang kelompok orientalis yang selalu memfokuskan kajian mereka pada sumber eksternal Al-Quran dibandingkan untuk mengkaji artefak sastra yang ada dalam teks Al-Quran itu sendiri. Angelica Neuwirth nampak kurang setuju dengan pendekatan skeptisisme ekstrim yang dilakukan oleh kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.